Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan Fauzi. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan sebuah alat peraga tentang struktur dan fungsi sistem pernapasan manusia. Dalam alat peraga ini ditampilkan tentang organ pernapasan pada manusia dan fungsinya serta bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia. Untuk lebih tahu tentang pernapasan, yuk kita simak video berikut ini. Dalam istilah IPA, bernapas disebut respirasi. Respirasi sering disamakan dengan proses manusia bernapas. Bernapas merupakan salah satu proses yang terjadi dalam tubuh dan melibatkan banyak organ serta sel tubuh. Bernapas sendiri merupakan proses terjadinya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida di dalam organ paru-paru setiap 3 hingga 5 detik sekali. Rangkaian inilah yang dikenal dengan proses respirasi. Kita kenali dulu organ pernapasan dan fungsinya. Organ penyusun sistem pernapasan dapat dikelompokkan berdasarkan struktur maupun fungsinya. Secara struktural, sistem pernapasan tersusun atas 2 bagian utama. 1. Sistem pernapasan bagian atas, meliputi hidung dan faring. 2. Sistem pernapasan bagian bawah, meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Secara fungsional, sistem pernapasan tersusun atas 2 bagian utama. 1. Zona penghubung, tersusun atas serangkaian rongga dan saluran yang saling terhubung baik di luar maupun di dalam paru-paru. Bagian penghubung, meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Fungsi dari bagian penghubung yaitu menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara serta menyalurkan udara menuju paru-paru. 2. Zona respirasi, tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas yaitu alveolus. A. Hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan kongka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Kongka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru. B. Faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang, posterior, rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring, superior. Dinding faring tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. C. Laring. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel, berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk ke dalam laring akan terjadi refleks batuk, yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara, sehingga dihasilkan gelombang suara.
D. Trakea. Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea, batang tenggorokan. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10–12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Bronkus. Pada bagian paling dasar dari trakea, trakea bercabang menjadi 2. Percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus. Masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos. Bronkiolus. Di dalam paru-paru bronkus bercabang-cabang lagi. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus, jamak sama dengan alveoli. G. Paru-paru. Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu paru-paru kanan, pulmo dexter, yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri, pulmo sinister, yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap 2 yang disebut pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida, yaitu alveolus. Alveolus. Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Mekanisme pernapasan manusia. Pada saat kamu bernapas berlangsung 2 mekanisme, yaitu menghirup udara, inhalasi, inspirasi, dan mengembuskan udara. Eksalasi, ekspirasi, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi. Volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. 1 kali pernapasan terdiri atas 1 kali inspirasi dan 1 kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernapasan, bernapas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernapasan dada. Begitu juga jika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut, disebut pernapasan perut.
Demikianlah penjelasan tentang organ pernapasan dan fungsinya serta mekanisme pernapasan manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silahkan ketik komentar yang membangun agar penyajian video ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa support dengan cara like, komen, dan share.